Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu unit eselon 1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai langkah dalam menjamin pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dalam setiap prosesnya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan selalu berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 Januari 2021 telah menyelenggarakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021 ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta penandatanganan Fakta Integritas dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang diikuti oleh jajaran 11 eselon 1, 33 kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan keimigrasian di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama dengan seluruh pegawai telah dilakukan deklarasi janji kinerja sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan semangat kerja aparatur sipil negara. Pada tanggal 17 Juni 2021, bertempat di Gedung Geraha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasona Halauli melantik Profesor Dr. H.R. Beni Rianto, SH.M.Hum CN, sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggantikan Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi media terhitung sejak saat pelantikan atas nama 1. Profesor Dr. H.R. Beni Rianto, SH.M.Hum CN, sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk mengawal proses pembentukan regulasi di negeri ini secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami bersama seluruh jajaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dengan terus-menerus bekerja sepenuh hati dan menerapkan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dalam mendukung pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pada area manajemen perubahan, dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tahun 2021, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melakukan sosialisasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi melalui laman resmi dan media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya duta pelayanan, diharapkan informasi terkait kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat yang berkunjung ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pera dan Peru adalah maskot Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan representasi pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nama Pera diambil dari kata peraturan dan nama Peru diambil dari kata perundang-undangan. Pera menggambarkan karakter yang terbuka dan ramah dalam memberikan pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Peru menggambarkan karakter yang sigap dan cekatan dalam memberikan layanan publik pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pada area manajemen perubahan,
Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, telah dibentuk Satgas COVID-19 pada masing-masing unit Eselon 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan tugasnya setiap hari. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan, Kantor Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana disabilitas, di antaranya tempat parkir, akses jalan, serta toilet disabilitas. Selama masa pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tetap melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pemanfaatan teknologi informasi, diantaranya dengan pelaksanaan rapat atau kegiatan secara virtual. Pada area penataan tata laksana, standar operasional prosedur yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah terupdate di laman i-sop.kemenkumham.go.id. Selain itu, dalam setiap kegiatan yang dilakukan telah dipublikasikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini laman resmi dan media sosial sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Pada area penataan sistem manajemen SDM, sebagai instansi pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi perancang peraturan perundang-undangan yang saat ini dilakukan secara virtual pada masa pandemi COVID-19. Pada area penguatan akuntabilitas, dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melakukan penyempurnaan indikator kinerja utama yang sebelumnya berbasis output menjadi outcome. Selain itu, pimpinan selalu berkomitmen dan terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra tahun 2020-2024, penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun yang akan datang, sehingga berdampak pada peningkatan nilai sakit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pada area penguatan pengawasan, sebagai bentuk langkah penanggulangan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan regulasi, telah disusun manajemen risiko secara berkala. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai maturitas SPIP dari 3,226 menjadi 3,792. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan selalu siap memberikan informasi dan menerima pengaduan atas layanan yang diberikan, baik melalui email, telepon, maupun media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter. Salah satu aplikasi unggulan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah website peraturan.go.id yang mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara dan berita negara dan penerbitan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga memiliki website i-perancang.peraturan.go.id yang digunakan sebagai media penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Beni Rianto menerima penghargaan Anugerah Konstitusi 2021 dengan predikat Terbaik Pertama Kementerian Lembaga Teraktif dalam Persidangan Perkara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Penghargaan Anugerah Konstitusi 2021 tersebut diberikan secara virtual oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo.
saya selaku Kababinkum TNI. Saya Profesor Dr. Bondantiara Sofyan, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, atas pelayanan yang terbaik dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan. Semoga ke depan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM selalu mempertahankan pelayanan terbaiknya. Salam.